Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titi Nur Eni dari kelas 12 akuntansi 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal yang saya buat, yaitu proposal usaha makanan bolu ketan lumer. Dan sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan kewirausahaan? Kewirausahaan adalah kemampuan dan kemauan seseorang untuk menciptakan, mengembangkan, serta mengelola suatu usaha secara kreatif dan inovatif dengan tujuan memperoleh keuntungan serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Seorang wirausahawan biasanya memiliki jiwa kreatif, berani mengambil risiko, mandiri, dan pantang menyerah. Dalam kewirausahaan, seseorang tidak hanya berfokus pada keuntungan pribadi, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja, pengembangan produk atau jasa baru, dan kontribusi terhadap perekonomian. Jadi, kewirausahaan mencakup proses mengenali peluang, mengorganisir sumber daya, mengambil risiko, dan mengelola usaha agar dapat berkembang dan berkelanjutan. Dan mengapa wirausaha itu sangat penting? Wirausaha itu sangat penting karena memberikan banyak manfaat bagi individu maupun masyarakat. Dan contohnya seperti menciptakan lapangan kerja dengan membuka usaha baru, wirausahawan menyediakan kesempatan kerja bagi orang lain sehingga membantu mengurangi angka pengangguran. Yang kedua yaitu mendorong inovasi dan kreativitas wirausaha, melahirkan ide-ide baru dalam bentuk produk, jasa, atau teknologi yang membuat kehidupan masyarakat lebih mudah dan efisien. Yang ketiga yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kegiatan wirausaha memperbanyak peredaran uang dan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga memperkuat perekonomian negara. Yang keempat yaitu menumbuhkan kemandirian dan tanggung jawab. Wirausaha melatih seseorang agar mandiri, berani mengambil resiko, serta mampu mengelola usaha dengan tanggung jawab dan ketekunan. Yang terakhir yaitu memberi manfaat sosial. Banyak wirausahawan yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat seperti membantu melalui kegiatan sosial, pendidikan, dan lingkungan. Berikut adalah proposal yang saya buat, yaitu proposal bolu ketan lumer. Perkembangan dunia kuliner di Indonesia semakin pesat dengan munculnya berbagai produk inovatif yang memadukan cita rasa tradisional dan modern. Ketan sebagai salah satu bahan pangan khas Nusantara memiliki tekstur lembut, rasa gurih manis, dan nilai gizi tinggi. Namun, pengolahannya selama ini cenderung disajikan secara konvensional, sehingga kurang menarik perhatian konsumen yang lebih menyukai tampilan dan konsep kekinian. Melihat peluang tersebut, kami menghadirkan bolu ketan lumer, yaitu bolu lembut berbahan dasar ketan yang dipadukan dengan isian krim lumer di dalamnya. Inovasi ini tidak hanya memberikan pengalaman rasa yang baru dan menarik, tetapi juga mempertahankan cita rasa khas ketan. Bahan baku ketan mudah diperoleh di pasar lokal, sehingga cenderung penggunaan produk dalam negeri dan membuka peluang usaha kuliner yang menjanjikan. Visi dan misi untuk bolu ketan lumer yang saya buat yaitu visi menjadi pelopor camilan kekinian berbahan dasar ketan yang lezat, berkualitas, dan digemari masyarakat luas, serta mengangkat nilai kuliner tradisional Indonesia ke tingkat yang lebih modern. Misinya yaitu yang pertama adalah menghadirkan bolu ketan lumer dengan rasa, kualitas, dan tampilan yang menarik sesuai selera konsumen. Yang kedua yaitu menggunakan bahan baru ketan lokal berkualitas untuk mendukung produk pertanian dalam negeri. Yang ketiga yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen serta menjaga kebersihan dan keamanan produk. Analisis lingkungan usaha. Marketing mix. Marketing mix yaitu ada 4: produk, price, place, dan promotion. Kita bahas produk dulu. Varian produk yang dijual adalah yang pertama yaitu ada original keju, yang kedua yaitu keju mozzarella. Price, harga produk yang dijual adalah ukuran besar yaitu 131.000 per loyang, ukuran sedang 85.000 per loyang, dan terakhir ukuran mini 8.500 per potong. Place, tempat usaha yaitu kita berjualan di depan rumah, Jalan Majasuka. Promotion kita melalui pamflet dan sosial media seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Target market yaitu anak muda, pelanggan yang sering beli lewat online, ibu rumah tangga, dan pecinta kuliner.
Analisis SWOT, analisis rencana usaha, yaitu dari lingkungan internal dulu. Yang pertama ada strengths atau kekuatan, dan yang kedua ada weakness atau kelemahan. Kita bahas strength dulu, kekuatan. Yang pertama yaitu terbuat dari bahan-bahan yang berkualitas tinggi. Yang kedua, proses produksi sebagian dikerjakan dengan sendiri. Yang ketiga, resep unik perpaduan kue tradisional. Dan yang terakhir yaitu bahan baku mudah didapat secara lokal sehingga biaya produksi lebih terkendali. Dan ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, masa simpan terbatas sehingga sulit stok banyak. Dan yang kedua yaitu pengiriman jarak jauh agak beresiko karena tekstur lumer. Ada juga dari lingkungan eksternal, yaitu ada opportunity atau peluang dan threat atau ancaman. Kita bahas opportunity atau peluang dulu. Yang pertama yaitu tren jajanan tradisional yang dikemas kekinian sedang naik daun. Nomor 2, banyak event kuliner bazar dan pasar weekend untuk mempromosikan produk. Yang ketiga yaitu platform online untuk mempermudah promosi dan penjualan. Ada threat atau ancaman, yaitu yang pertama, persaingan ketat dengan kue atau dessert kekinian lain. Yang kedua, harga bahan baku bisa naik sewaktu-waktu. Yang ketiga, perubahan tren makanan. Anggaran biaya rencana usaha bolu ketan lumer. Aset tetap. Yang pertama yaitu ada kompor, banyaknya satu buah, harganya 470.000 dan totalnya 470.000. Yang kedua yaitu ada tabung gas, banyaknya satu buah, harganya 120.000 dan totalnya 120.000. Yang ketiga yaitu ada mixer, banyaknya satu buah, harganya 91.000 dan totalnya 91.000. Yang ketiga yaitu ada loyang cetakan bolu, yang banyaknya 5 buah, harganya 29.500 dan totalnya 147.500. Yang kelima yaitu ada kukusan atau panci, banyaknya 2 buah, harganya 92.500 dan totalnya 185.000. Yang keenam yaitu ada wadah plastik atau baskom, banyaknya 2 set, harganya 16.500 dan totalnya 33.000. Yang ketujuh yaitu ada spatula atau sendok aduk silikon, banyaknya yaitu 2 buah, harganya 23.500 dan totalnya 47.000. Yang kedelapan yaitu saringan tepung, banyaknya satu buah, harganya 24.000 dan totalnya 24.000. 9 ada parutan keju, banyaknya satu buah, harganya 4.500, totalnya 4.500. 10 yaitu ada toples atau wadah, banyaknya 5 buah, harganya 11.000 dan totalnya 55.000. Yang ke-11 yaitu ada alat potong kue atau cake cutter, banyaknya satu buah, harganya 32.500 dan totalnya 32.500. Yang ke-12 yaitu ada sendok takar, banyaknya satu set, harganya 13.000 dan totalnya 13.000. Yang ke-13 yaitu ada kulkas, banyaknya satu buah, harganya 2 juta dan totalnya 2 juta. Yang terakhir yaitu ada gunting, banyaknya satu buah, harganya 10.000 dan totalnya 10.000. Total keseluruhan dari aset tetap yaitu 3.232.500. Bahan baku untuk membuat 3 buah bolu ketan lumer dalam 1 kali produksi. Bahan bakunya yang pertama ada tepung ketan hitam, banyaknya 500 gram, harganya 27.000 dan totalnya 27.000. Yang kedua yaitu ada telur, banyaknya 9 butir dan harganya 27.000 dan totalnya 27.000. Yang ketiga yaitu ada gula pasir, banyaknya 400 gram dan harganya 14.000 dan totalnya 14.000. Yang keempat ada keju cheese, banyaknya 160 gram dan harganya 15.000 dan totalnya 15.000. Yang kelima yaitu ada santan, banyaknya 325 ml dan harganya 25.000, totalnya 25.000. Yang keenam yaitu ada margarin, banyaknya 250 gram, harganya 13.000 dan totalnya 13.000.
Yang ketujuh yaitu ada susu kental manis, banyaknya 240 gram, harganya 10.500 dan totalnya 10.500. Yang kedelapan yaitu ada vanila atau vanili, banyaknya 60 ml, harganya 8.500 dan totalnya 8.500. Yang kesembilan yaitu ada SP, banyaknya 70 gram, harganya 14.000 dan totalnya 14.000. Yang ke-10 yaitu ada tepung terigu atau maizena, banyaknya 100 gram, harganya 4.000 dan totalnya ada 4.000. Yang ke-11 yaitu ada bubuk coklat atau coklat batang, banyaknya 80 gram, harganya 27.500 dan totalnya 27.500. Yang ke-12 yaitu ada susu cair full cream, banyaknya 946 ml, harganya 19.000 dan totalnya 19.000. Total keseluruhan biaya bahan baku yaitu adalah 204.500. Biaya operasional yaitu yang pertama ada isi ulang gas, banyaknya 1 gas, harganya 18.000 dan totalnya 18.000. Yang kedua yaitu ada air, banyaknya 1 galon, harganya 6.000 dan totalnya 6.000. Yang ketiga yaitu ada listrik, banyaknya 13,3 kWh dan harganya 22.000 dan totalnya 22.000. Total keseluruhan biaya operasionalnya yaitu 46.000. Biaya pembantu. Nah, yang pertama yaitu nama barangnya adalah mika plastik besar, jumlah barangnya 5 buah dan harganya 9.000, totalnya 9.000. Yang kedua yaitu mika plastik kecil, jumlah barangnya 1 pak dan harganya 14.500 dan totalnya 14.500. Yang ketiga yaitu pisau plastik, jumlah barangnya 1 pak dan harganya 10.500, totalnya 10.500. Yang keempat yaitu kantong plastik, jumlah barangnya 1 pak dan harganya 7.000, totalnya 7.000. Total keseluruhan biaya pembantunya adalah 77.000. Total keseluruhannya adalah biaya bahan baku 204.500 ditambah biaya operasional 46.000 ditambah biaya pembantu 77.000, jumlahnya adalah 327.500. Penetapan harga proses dan harga jual. Harga pokok sama dengan biaya bahan baku yaitu 204.500 ditambah biaya operasional 46.000 tambah biaya pembantu 77.000 yang hasilnya 327.500 dibagi 3 yaitu 109.166 rupiah. Harga jual kita mengambil keuntungan 20% dikali 109.166 rupiah yang hasilnya 21.833 rupiah. 109.166 rupiah ditambah 21.833 rupiah yang hasilnya yaitu 130.999 rupiah dibulatkan menjadi 131.000 per loyang besar. Rencana keuangan, perhitungan laba atau rugi. Hasil penjualan per bulan sama dengan 2 loyang dikali 131.000 dikali 26 hari sama dengan 6.812.000. 16 slide atau 1 loyang dikali 8.500 dikali 26 hari yang hasilnya 3.536.000. Hasil penjualan per bulan dari 3 loyang tersebut adalah 10.348.000. Pengeluaran biaya operasional 46.000 dikali 4 minggu yaitu 184.000. Biaya bahan baku 204.500 dikali 26 hari yaitu 5.317.000. Biaya pembantu yaitu 77.000 kali 4 minggu yaitu 308.000, yaitu 5.809.000. Jadi laba keuntungannya adalah 4.539.000 rupiah.
Analisis usaha revenue cost ratio R atau C. Total penerimaan 10.348.000 dibagi total pengeluaran 5.809.000 hasilnya adalah 1,78. Jadi rasionya adalah 1,78. Payback period. Payback period sama dengan total biaya investasi yaitu 3.232.500 dibagi keuntungannya yaitu 4.539.000 dikali 1 bulan yaitu 0,71. Jadi payback periodenya adalah 0,71. Kesimpulannya adalah produk bolu ketan lumer ini masih layak untuk dikembangkan karena memiliki peluang pasar yang cukup baik berdasarkan analisis perhitungan. Jumlah pengeluarannya adalah 5.809.000 dengan rata-rata laba bersih per bulannya yaitu 4.539.000. Dari hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa periode balik modal usaha ini sekitar 3 bulan. Dengan demikian, usaha bolu ketan lumer membutuhkan waktu cukup lama untuk mengembalikan investasi awal, namun tetap berpotensi berkembang apabila dilakukan inovasi produk, strategi promosi yang tepat, serta pengelolaan keuangan yang lebih baik agar hasil sesuai dengan rencana dan target yang diharapkan. Penutup. Demikian proposal usaha bolu ketan lumer ini saya susun sebagai bahan pertimbangan bagi pihak yang ingin menanamkan modal atau memberikan dukungan dalam pengembangan usaha ini. Proposal ini dibuat untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai rencana usaha, perhitungan biaya, serta perkiraan keuntungan yang dapat diperoleh. Setelah mempelajari dan mempertimbangkan isi proposal ini, diharapkan calon investor atau pihak pendukung usaha dapat melihat peluang besar bolu ketan lumer yang cukup menjanjikan. Langkah selanjutnya adalah melakukan promosi secara luas, menjaga kualitas produk, dan meningkatkan inovasi rasa agar usaha ini dapat berkembang dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Sekian presentasi dari saya, selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.